Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam musibah dan bencana, khususnya COVID-19 ini. Akhir-akhir ini kita sering mendapatkan keluhan dari beberapa orang tua terkait perilaku anaknya. Apalagi sekarang ini di era COVID-19 diberlakukannya pembelajaran daring, maka tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya. Mungkin karena anaknya terlalu suka main HP, atau juga tidak mau kalau disuruh, atau juga sukanya bermain terus, sehingga seringkali terjadi crash atau konflik antara anak dengan orang tua. Karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang bagaimana caranya kita melakukan komunikasi dengan anak agar semua kegiatan proses pendidikan terhadap anak itu berjalan dengan baik. Memang sebenarnya yang harus diutamakan adalah komunikasi orang tua kepada anaknya. Seringkali komunikasi antara orang tua dengan anaknya itu buntu atau tidak berjalan dengan baik, sehingga antara orang tua dan anak tidak ada kesepahaman. Yang terjadi adalah saling salah paham. Orang tua memarahi anak, anak kemudian memberontak, dan seakan-akan anak membangkang, bahkan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada hakikatnya, setiap anak itu mencintai orang tuanya. Pada hakikatnya, setiap anak menghormati orang tuanya. Dan pada hakikatnya, setiap anak itu ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Hanya saja yang menjadi permasalahan di sini adalah hilangnya komunikasi, putusnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Karena itu yang perlu dibangun adalah bagaimana menciptakan komunikasi efektif antara anak dan orang tua. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah orang tua harus memahami kondisi anak. Orang tua harus memahami psikologi anaknya. Orang tua harus memahami keadaan anaknya. Artinya, ketika anak sedang melakukan aktivitas, maka tidak mudah anak itu beralih dari satu keadaan aktivitas ke aktivitas lainnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah cara yang elegan. Ketika umpamanya anak sedang melakukan permainan atau sedang bermain, maka orang tua ketika hendak menyuruh anaknya, mestinya harus dengan cara yang baik. Umpamanya, "Nak, sedang apa kamu? Bisakah kamu membantu orang tua, membantu ayah, membantu ibu?" Kemudian ketika anaknya langsung merespon iya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka cara yang kedua, "Nak, sampai berapa menit lagi kamu bermain? Kalau bisa setelah permainan ini kamu bisa membantu ayah atau membantu ibu." Nah, jadi teknik-teknik semacam ini dibutuhkan agar anak tidak merasa dihambat keinginan-keinginannya, aktivitasnya, terganggu aktivitasnya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa berkomunikasi dengan anak meskipun anak dalam keadaan sedang beraktivitas melakukan permainan atau sedang game dan lain sebagainya. Yang kedua, buatlah aturan main atau buatlah perjanjian-perjanjian dengan anak. Buatlah kesepakatan-kesepakatan dengan anak dalam beraktivitas. Umpamanya, contoh, di pagi hari anak bermain, siang hari anak membantu ibu, sore hari anak belajar, atau sebaliknya, pagi hari anak itu belajar sebagaimana ikut pembelajaran daring, siang hari bermain, sore hari membantu ibu, dan lain sebagainya. Buatlah kesepakatan-kesepakatan dengan anak yang sehingga anak itu merasa senang,
ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk membantu ibunya, membantu orang tuanya, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, jika anak itu melakukan sebuah kesalahan, maka salahkanlah perbuatannya. Jangan salahkan kepribadiannya, jangan hinakan kepribadiannya. Seperti maunya anak ketika melanggar atau ketika anak melakukan sesuatu yang negatif, maka salahkan perbuatannya. Ibu atau ayah tidak suka kamu berbuat seperti itu. Walaupun setelah itu tetap kita rangkul, kita peluk, kita berikan arahan, kita berikan bimbingan, kita berikan nasihat. Artinya kita tidak menyalahkan kepribadiannya, kepribadian dia tetap baik, kepribadian dia tetap cerdas, tetap penurut. Hanya perbuatan yang satu ini saya tidak suka. Jadi jangan salahkan dirinya, tapi salahkan perbuatannya. Dan yang keempat, senantiasa memberikan perhatian yang lebih dan kasih sayang yang lebih. Ini yang lebih utama. Jadi perhatian dan kasih sayang itu yang utama. Sehingga apapun keadaannya kita tidak mengurangi perhatian dan kasih sayang ini. Ketika anak berbuat baik, tetap kita berikan perhatian yang lebih, kasih sayang yang lebih. Ketika anak berbuat jelek pun kita tetap berikan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Tidak malah mengurangi kasih sayang dan perhatian kita. Ketika anak berbuat baik kita sayangi, ketika anak berbuat kurang baik langsung kita potong kasih sayangnya atau kita kurangi kasih sayangnya. Ini justru sangat berdampak kepada anak-anak kita. Dan yang kelima, dukung semua keinginannya, semua bakatnya, semua potensinya, dan memberikan dorongan yang penuh kepada anak-anak kita, sehingga anak kita merasa besar hati terus, anak kita merasa dihargai, anak kita merasa didukung, anak kita merasa semangat dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Karena era sekarang ini, zaman sekarang ini sudah bukan waktunya lagi orang tua memaksakan kehendaknya. Anak biarkan dia hidup sebagaimana dirinya sendiri, sesuai dengan bakat dan potensinya, dan kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan mendoakan. Nah, yang terakhir itu yang paling penting juga adalah mendoakan anak-anak kita. Ya, dengan tiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan membacakan Al-Fatihah, ada yang dengan berdoa sebagaimana biasa, dan lain sebagainya, terserah doa seperti apapun, yang penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik. Ini adalah beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk supaya membangun komunikasi efektif dengan anak, sehingga anak tidak membangkang, tidak membantah, dan tidak terjadi konflik antara orang tua dan anak. Setelah kita melakukan ini semuanya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawab kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.